Mari kita lanjutkan kajian Tafsir Maudhu'i, temanya tentang Isra Mi'raj sebenarnya, tetapi akan kita tinjau dari sisi psikologis, dari sisi psikologi atau ilmu jiwa. Nah, saya akan mengacu kepada seorang filsuf atau seorang psikolog yang sangat populer dan dianggap membawa perubahan besar untuk memahami manusia, kejiwaan manusia. Dan orang itu sangat terkenal dan banyak kita pelajari di sini, yakni Sigmund Freud. Ini lahir di Ceko 1856, meninggal di Hampstead di London ya, di Inggris, Britania Raya, tahun 1939. Lahirnya 1856 di Ceko. Baik, seorang ateis tentu saja dan Zeus ya, Yahudi. Oke, Sigmund Freud mengatakan begini. Jadi manusia ini sebenarnya ada kerinduan primordial dalam dirinya. Banyak bukunya ya. Yang beberapa yang saya punya misalnya The Interpretation of Dream. Ini salah satu tokoh psikoanalisa ya. The Interpretation of Dream, kemudian teori tentang seks, kemudian juga yang banyak dipelajari misalnya tentang ego dan ID, The Ego dan ID ya. Beberapa buku yang lain saya kira teman-teman juga mungkin sebahagian sudah membaca ya. Jika ada kuliah-kuliah, ada 5 lectures, ada 5 kuliah secara bertahap tentang psikoanalisa. Baik, kata Sigmund Freud begini, sebenarnya manusia ini memendam kerinduan. Jadi sejak mula psikologi ini menganggap manusia ini bukan melulu makhluk jasmani, tetapi ada jiwa di dalam dirinya. Nah, sebenarnya ini pertentangan ini sudah sedari lama ya, sejak lama, bahkan sejak Yunani ya. Di Indonesia juga ada tokoh ini dan banyak sekali. Jadi ketika seorang nabi dari Yunani bernama Sokrates alaihissalam menjangkarkan, mendedahkan beberapa ajarannya tentang cara berdialog untuk menuju atau sampai pada kebenaran atau dialegestai, dan cara untuk sampai kepada kebenaran itu dengan apa ya, brainstorming, curah gagasan. Nanti pandangan-pandangan nabi dari ini wajahnya Sokrates tidak menarik. Menurut saya Sokrates ini menjadi filsuf, bahkan menjadi nabi karena barokahnya seorang perempuan yang paling cerewet di Athena, 40 tahun lebih muda dari beliau. Perempuan itu bernama Xanthippe ya. Itu ada di buku Filsafat untuk Pemalas, nanti silakan dipelajari ya. Oke. Nanti orang yang meneruskan. Jadi satu ketika Sokrates bertamu ke muridnya yakni Platon. Kalau Sokrates nabi berarti Plato ini sahabat. Muridnya lagi Aristoteles berarti tabiin, beliau tabiin ya Plato. Jadi sehebat apapun tabiin tetap lebih hebat sahabat tentu saja. Oke. Nah, sorry bagi yang Aristotelian di sini atau yang menyimak siaran ini. Oke. Jadi suatu ketika beliau membawa tanah liat dan gurunya yang mulia yakni Sokrates diminta berdiri di situ untuk dicetak telapak kakinya. Dan kemudian Plato nanti bikin sekolah, sayangnya untuk sekolah kaum elit ya. Sekolah itu nanti disebut akademia. Nah, dari ajaran Sokrates ini berkembang 2 mazhab yang sangat besar. Pertama, Platon menganggap yang inti dari jiwa manusia, dari diri manusia itu adalah kejiwaannya. Jadi alam materi ini alam tiruan saja, alam wadak saja. Ini mimesis, tiruan dari alam idea yang hakiki. Yang hakiki itu menurut Platon, atau Platon kadang disebut Plato, kadang disebut Aflatun ya. Bitlo bukan tak ya, Aflatun. Nah, menurut Platon yang abadi, yang kekal itu 5. Pertama ada, yang kedua diam, kemudian gerak, identik dan lain. Diam itu opposite-nya, lawan katanya adalah gerak, identik lawan katanya lain atau berbeda. Tetapi ada, dia tidak punya opposite. Ada ini tidak punya antonim, tidak punya lawan kata. Ada, antonim bukan tidak ada. Karena tidak ada juga ada. Jadi ketiadaan itu tidak ada, mungkin agak teknis ya. Sama dengan misalnya saya mengkonsumsi air ya. Saya mengkonsumsi air di dalam, di gelas ini. Yang airnya masih berasap ini. Lalu airnya sudah habis. Tapi
Ketiadaan air ini masih ada. Buktinya apa? Masih bisa kita diskusikan. Jadi alam materi akan rusak, akan fana. Tetapi nanti dibantah oleh muridnya, tabiin ya. Biasa kan tabiin, ada yang sombong, ada ya kan. Namanya Aristoteles ya. Aristoteles. Kata Aristoteles begini, tidak, alam materi ini yang abadi. Yang nanti menjadi pandangan bahwa alam ini qadim. Alam ini eternal. Materi ini tidak bisa hilang. Anda bisa memusnahkannya, tidak bisa. Ini hanya beralih bentuk, menjadi tanah, terurai, nanti berubah ke bentuk yang lain. Walhasil materi ini abadi. Nah dari dua pandangan ini kelak menjadi, pandangan Aristoteles ini kelak bercorak positivistik, mengilhami satu pengetahuan yang serba terkuantifikasi, terukur sedemikian rupa. Yang dalam mazhab positivisme disebut being is being perceived, ada itu kalau dirasa, nyata, terukur dan lain-lain. Tapi bagi Platon tidak. Ada, filsuf ini memang kurang kerjaan. Ada saja dibahas. Bahkan kok ada, apa itu loh dibahas. What is the differences between what? Apa bedanya apa dengan whatness? Keapaan? Coba ya. Keapaan dibahas. What itu particular, whatness universal. Keapaan itu universal. Jadi buku kebukuan, benda kebendaan, manusia ke manusia, itu universal. Tapi buku itu sendiri partikular. Ngerti nggak ngerti urusan kalian pokoknya. Just biasa. Ini filsuf kadang sulit dipahami. Oke. Jadi filsuf ingin merubah dunia, para wanita ingin merubah lelaki. Nah, lebih simpel mereka. Oke. Nah, kemudian dari pandangan Plato, Aristoteles nanti dua-duanya sepakat bahwa ada jiwa ya. Tetapi jiwa manusia ini nggak bisa dimengerti. Diri manusia ini, manusia tidak pernah punya definisi tunggal. Manusia tidak pernah dipahami hanya dari satu perspektif. Manusia adalah satu unit, satu kelengkapan makna atau universalia di situ. Oke. Agak repot pembahasan itu, tapi urusan kalian. Nah, kita teruskan. Kemudian kita mulai dari Plato. Manusia ini makhluk langit. Maka fisik, tubuh, alam wadak, materi, di dalam diri manusia ini ada jagat kecil, ada buana alit, ada dunia kecil disebut mikrokosmos, yakni ia adalah mimesis dari kosmos yang abadi, sehingga tugas manusia adalah menselaraskan mikrokosmos di dalam dirinya, jagat kecil di dalam dirinya dengan langit. Jadi kebumian, sisi kebumian, keduniawiannya harus sinkron dengan ukhrawinya. Dan pola-pola untuk mensejahterakan itu, ia menubuh, ada dalam satu rentang waktu yang disebut umrun atau umrun. Kemudian cara mensejahterakannya adalah aimaroh, memakmurkan bahasa kalian. Bukan makmur bil hamzah tapi ain ya. Jadi umur ini tempat manusia untuk menyatu dengan langit. Beriman, amal saleh, macam-macam ya. Kemudian kesejahteraannya disebut aimaroh. Kan apa yang memakmurkan di situ kan banyak ayat-ayat itu kan ya. Mayamur masajid man aman billah wal malaikah gitu loh. Ayat-ayat tentang masjid silakan dicari. Oke. Saya teruskan sedikit. Maka manusia ini bukan makhluk jasmani, dia makhluk rohani. Dia makhluk langit. Sejarahnya di bumi, tetapi leluhurnya, asal usulnya, meta sejarahnya di langit. Maka di malam-malam, kita siang, malam kita sering memandang langit. Kita rindu kepada langit, dan langit ini perlambang dari surga. Kenapa? Karena kita berasal darinya. Tapi, ini bukan diperoleh dari agama, kata Sigmund Freud. Tidak. Manusia ini rindu akan kedamaian. Jadi makna surga ini kedamaian. So, dia tidak percaya Tuhan. Nah sampai di situ, sampai sebelumnya Sigmund Freud ini benar ya, tapi sampai di situ kita menolaknya karena kan agama ya. Oke. Sebenarnya kita bisa tolak juga secara filsafat, tapi karena ini ngaji tafsir ya, bukan filsafat. Oke, kita teruskan. Nah, maka manusia ini kan rindu. Kalian senang melihat langit ya, karena kalian berasal dari langit. Surga belum tentu, neraka juga di langit. Kita senang melihat langit, melihat bintang-bintang, kita rindu. Makanya ada agama sobiin, agama penyembah bintang. Jadi sebenarnya amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin, penyembah dewa-dewa, penyembah bintang. Oke.
Karena ayat yang akan kita baca ayat tentang bintang setelah ini. Wan najmi idza hawa. Sehubungan dengan Mi'raj. Oke. Jadi rindu. Apa ya? Kita tidak sungguh-sungguh betah di bumi ini karena leluhur kita dari langit. Makanya Nabi Adam tidak betah di bumi ini. Nah, tetapi kata Sigmund Freud tidak. Kita rindu pada situasi damai dan kedamaian yang mutlak berada di rahim ibu. Saya pernah nulis ini ya tentang rahim ibu, ini ada di buku filsafat apa? Tersesat Jalan yang Benar tahun 2006. Saya muda sekali karena saya lahir 98 ya kan. Saya masih muda sekali usia itu. Oke. Itu 98 perasaan saya. Faktanya belum tentu. Karena saya pernah naik motor ya kan. Warna angin, wah ini 200 km per jam kecepatan. Begitu saya tengok 60 kilo. Perasaan saya 200 kilo. Nah, perasaan ya. Oke. Rahim. Rindu kepada rahim, maka kedamaian itu dicari di mana? Setiap perjalanan manusia dari rahim itu, dari rahim ke alam dunia, kata Sigmund Freud, penuh tragedi, penuh luka, penuh ancaman. Maka dia rindu akan kedamaian di situ. Dan kalau dipelajari rahim itu seperti surga loh ya. Di surga kan orang tidak buang kotoran. Di rahim juga begitu. Tapi makan, tapi hidup. Di surga nanti tidak ada toilet ya. Oke. Tapi di surga-surganya yang nakal-nakal kayak Jidan, ini kemudian Hasbi ya. Ya antri dulu, kadang nggak ada piringnya ya kan. Nah itu dia. Suruh bersih-bersih dulu kan. Nah, oke. Nah rindu kepada rahim. Bagaimana caranya? Dia berusaha mencari kedamaian dalam hidup. Kemudian setelah itu menyusu ya kan, menyusu pada ibu. Manusia ini rindu untuk menyusu kembali setelah tua. Caranya bagaimana? Ada susu 9 cm yang kalau dibakar habis selama 5 menit. Susu itu bernama cigarette. Itu tembakau atau rokok. Nah itu dia. Ada susu kedamaian ya 9 cm. Sorry bukan susu apa namanya? Ya, I'll say but in English nipple. Dalam bahasa Inggris nipple, bahasa kalian pentil kalau nggak ngerti oke ya. Sudah angel ya kan apa ya sudah. Puting, nah itu dia. Nah, maksud saya kalian jangan terangsang dan jangan merasa jorok begini ya, karena ya inilah pengetahuan. Hal-hal begini biasa sekali ya. Jadi istri saya ini sering pegang kelamin orang, aneh enggak menurut kalian? Kenapa? Dia tukang sunat. Masa enggak dipegang kelaminnya kan? Ditembak pakai laser jarak jauh kan nggak bisa. Ya harus dipegang, mau gimana lagi? Ya ditangin dipegang juga. Oke, nanti pakai gunting yang besar ya. Gunting rumput saya yang nyunat itu. Siapa tahu sunat revisi kan, Pak ini bentuknya kurang meyakinkan Pak. Nggak sesuai dengan harapan mertua. Oke, nanti saya yang teruskan nyunat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit lagi, karena manusia rindu akan tanda kutip kedamaian yang ada di rahim, apa yang diupayakannya? Dia berusaha damai, hidup damai. Itu panggilan jiwanya. Kemudian, tapi kedamaian itu alih-alih diperolehnya, manusia senantiasa berada dalam tragedi. Nah makanya nanti the ego and the id kan ada it ya, ada ego, super ego, ada it ya. Dalam bahasa Freud itu ada ich dan das ich dan das über ich ya. The id, das ich dan über ich dan das über ich. Sampai di sini dia benar. Das ich ini ya pokoknya kebutuhan materi dipenuhi. Sandang, pangan, papan, pasangan, kendaraan, macam-macam lah ya. Tapi nanti ada kekosongan batin. Ada kekosongan batin, iya ya. Apa hidup ini gini-gini saja? Dia berusaha mencari kedamaian. Saya dengan reputasi seperti ini kok tidak dihormati orang ya. Kok masyarakat sini tidak ada hormat ke saya? Dia merasakan kekosongan batin, itu das über ich. Oke. Jadi panggilan jiwanya, dia ingin kembali ke masa lalunya, kembali pada muasal kedamaiannya. Nah, orang yang rindu akan masa lalunya, dia biasanya cari siapa? Menurut Anda keturunan niscaya enggak? Keturunan, kita punya anak pasti enggak? Tidak pasti. Kalau punya leluhur pasti enggak? Maka rindu ini dicari kepada leluhur, caranya dengan melakukan Isra. Perjalanan di malam hari, itu keren ya pembahasan Isra Mi'raj kali ini, kayaknya loh ya menurut saya. Jadi Isra untuk mengenal leluhurnya, yakni sholat berjamaah menapaktilasi perjalanan 35 sampai 39 Rasul dan Nabi yang pernah sholat di Masjidil Aqsa. Tidak berhenti di situ pada pencarian akan leluhur, tapi leluhur spiritual yang sejati, yakni Tuhan itu sendiri.
Sudah paham ya? Jadi manusia ini kan makhluk rohani. Meskipun nanti kata Aristoteles dia makhluk jasmani, tapi kita makhluk rohani. Sebab nanti Platonisme yang diteruskan oleh Plotinus ya, nanti berkembang diteruskan terus ke bawah oleh siapa? Diteruskan oleh Plotinus ya, sampai ke para filsuf muslim. Oke. Jadi kita kok rindu ke langit, rindu pada kedamaian. Kita bukan makhluk bumi, kita memang makhluk langit. Kita ini penduduk surga sebenarnya, yang sementara waktu oleh Tuhan dimutasi ke bumi, kelak untuk dikembalikan ke surga lagi. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, bagaimana Pak mencari ini? Jadi misalnya begini, kalau Anda mau tahu asal-usul Anda bagaimana? Ambil yang pasti, karena Anda kan belum punya anak, belum pasti punya anak. Bahwa banyak yang dibuang itu iya, genocide ya, itu genosida, oke. Tapi kan leluhur kita pasti, ya mbahnya, bapak, mbahnya terus ke atas sampai nanti ketemu ya. Iya ya, setelah leluhur manusia pertama, terserah namanya apa ya, Homo sapiens, Pithecanthropus erectus atau Neanderthal atau apapun saja, karena Neanderthal ini punah katanya, kata Jared Diamond ini salah satu tokoh siapa yang kayak evolusi ya, biologi evolusi ya. Neanderthal ini, manusia Neanderthal juga dieksekusi mati. Oke, kita teruskan sedikit. Oleh karena itu pencarian akan leluhur akan menemukan makna asal usul kita akan ketemu kalau kita ketemu dengan leluhur kita. Makanya ada satu penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Penyakit itu bernama apa? Nostos dan algos, nostalgia. Nostos dan algos. Jadi begitu kita mencium tanah, wangi tanah kelahiran kita, padahal gitu-gitu toh ya, batu ya, gitu-gitu saja. Ketemu dengan kampung halaman, ketemu dengan ibu, leluhur kita. Bahkan kita merasa kembali mendapati kedamaian kita dengan tahu asal usul kita, leluhur kita. Dan ini dokter nggak bisa atasi, karena ini bukan penyakit fisik, ini penyakit kejiwaan, tanda kutip penyakit kejiwaan, penyakit psikologis yang mengendap dalam pundak psikologis kita, dan beban itu harus dibuang, harus dicari. Kalau dalam metalurgi ya, metalurgi tahu ya, metalurgi ini ilmu membuat metal atau pedang. Dalam ilmu metalurgi, untuk memurnikan emas, memurnikan metal, maka harus dipanggang, dibakar dulu. Maka dibakar dulu. Cara bikin pedang bagaimana sih? Dibakar, ditempa, dibakar lagi, celupkan ke air, ditempa lagi, dibentuk sedemikian rupa sampai nanti ketemu tingkat kematangan pedang ini, metal ini ya. Sebab besi misalnya, besi dari Kalimantan berbeda dengan di Sulawesi atau di mana. Nah, itu berbeda-beda, maka proses penempaknya juga berbeda. Nah, ya kalau di tarekat ini mursyid yang tahu. Oke. Sehingga dengan ketemu leluhur kita mendapatkan kedamaian. Tapi sayangnya, nah ini dia, sayangnya ya. Nah, kita berhenti di situ, lalu kita teruskan ayat ini. Sayangnya Freud lupa bahwa sebenarnya bahagia itu tidak materi, bahagia itu immaterial. Maka nanti ada teori seks ya kan. Manusia ini selalu mengasosiasikan dirinya dengan seksualitas. Dalam bahasa Belanda, Liebestriebe. Segala sesuatu diasosiasikan kepada seksualitas. Contoh, permainan bola cantik. Padahal yang main boleh jadi bentuknya seperti itu, ya kan? Permainan bola, pemain bola, cantik banget mainnya, ya kan? Nipu orang, dia bisa main cantik loh. Dia asosiasinya perempuan semua. Asosiasinya linggayoni semua. Seksualitas, ya kan? Berpadu dan seterusnya ya, dan lain-lain. Oke. Nah, nostos dan algos, nostalgia kita. Jadi ada satu momen ya kan. Misalnya Anda ketemu teman di masa lalu, teman masa kecil. Anda tetap di situ, tapi kenangan Anda tiba-tiba terlempar ke 30 tahun yang lalu. Apalagi ketemu orang tua macam Yusron. Ya misalnya, siapa? Yang gitu kan. Nanti, ini saya saudara mbahmu. Dia terlempar lagi ke 100 tahun sebelumnya. Lalu Anda baca buku sejarah bahwa manusia ini berasal begini-begini. Lalu Anda terlempar ke ribuan tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, karena leluhur ini satu kepastian,
dan keturunan ini belum tentu satu keniscayaan, maka penting bagi kita mencari leluhur. Misalnya begini, satu orang punya berapa kakek, Rohim? Oke lah, Madid, satu orang punya. Anda, berapa kakek dan nenek Anda? 4 ya kan? Dari ibu dan dari ibu 2, dari bapak 2. Lalu berapa buyut? Lama mikir, 8. Kemudian di atasnya buyut berapa? Terus begitu, 16, 32, kemudian 64, ya 48, 96. Udah sulit matematikanya ya sudah. Nah terus begitu ya. Tapi kok manusia jumlahnya segini? Rupa-rupanya ada perkawinan sepupu. Nah makanya saya dengan Freud enggak sepupu ya. Tapi kalau dengan Immanuel Kant itu sepupu. Dengan siapa? Ratu Inggris yang meninggal kemarin itu? Elizabeth ya kan. Kalau Rohim sepupu Jawanya kakek Sugiono ya kan? Mungkin ada yang belum tahu ya kan. Nah itu dia. Baik, orang ini rindu mencari otentisitas. Asolatun nafas, otentisitas jiwanya dicari di mana? Dicari di kesenangan yang menipu, hiburan-hiburan palsu. Ini banyak ditulis di filsafat malas. Dicari di mana? Dicari di musik. Dia itu jiwanya kosong, maka dia cari di musik, cari di film, cari di liburan-liburan, cari di makan-makan ya. Tapi itu semua hiburan palsu, jalan keluar yang menipu, tidak akan pernah mengantarkannya menuju hakikat kebahagiaan atau kekosongan batin yang dicarinya. Nah, jadi setiap hari manusia ini kesepian. Selalu ada ruang kosong dalam dirinya. Maka dia datang ke pesantren ketemu kiai, datang ketemu artis nyium keteknya misalnya, ketemu main bola dia cium dengkulnya, terus begitu. Ya kan? Kenapa kita, misalnya kalian lah ya yang mengidolakan artis atau bintang film ya, Anda merasa sebegitu senangnya, kenapa? Karena Anda menganggap nostos dan algos objektivasinya ada di mereka. Wah, angel bahasanya ya. Jadi pokoknya ada di situ. Padahal nostos dan algos ini ada di Isra dan Mi'raj. Di pembahasan 3-4 tahun yang lalu ada di video-video kita, ada di Isra intelektual dan Mi'raj spiritual. Nabi dipanggil langsung ketemu Tuhan. Oh, menapak tilasi, iya ya, dulu berasal dari surga, bapak saya di sini. Kalian senang enggak kalau meskipun kakek nenek Anda sudah tidak ada, kakek buyut Anda tidak ada, tapi ke rumahnya saja senang, betul ya? Ya, Anda seperti menemukan obat dari atau patologi dari kekosongan batin, kerinduan batin yang paripurna itu. Oke. Jadi saya dari tadi belum bicara, itu mukadimahnya. Nah, kemudian kalau begitu supaya ketemu bagaimana? Nabi Muhammad ketemu leluhurnya dulu. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Dengan 35 sampai 30, pendapat lain 39 nabi yang pernah salat di situ. Kalau yang Anda lihat sekarang Masjidil Aqsa sudah bukan Aqsa itu Wailing Wall, tembok ratapan. Jadi Masjidil Aqsa yang disebut Solomon Temple atau Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar atau Raja Bukhtanasor. Oleh Raja Nebukadnezar dihancurkan, reruntuhannya itu menjadi Wailing Wall, tembok ratapan. Nanti relik-reliknya, relik ini puing-puing dari Wailing Wall, tembok ratapan ini diambil, dimasukkan ke sinagoga, tempat ibadah Yahudi. Ya sama dengan ketika Buddha ini mengalami parinibbana, dibakar, udah naik ke nibbana ya, moksa, ada yang gagal moksa jadi jenglot ya, moksa. Kemudian relik-relik beliau ini jadi tubuhnya Buddha setelah dibakar, ini dalam keyakinan Buddhisme. Dan itu ada di filsafat timur ya, yang kita tulis juga. Ini buku tahun 2012 ya. Saya masih kecil juga nulis itu waktu itu. Oke. Di situ kita katakan bahwa relik-reliknya nanti ditaruh di pagoda-pagoda, di vihara-vihara, di tempat ibadahnya Buddhisme ya. Oke. Nah, nanti yang paling banyak itu diakuisisi oleh Mahayana dan Theravada. Nah, biasanya para calon biku, calon bante yang laki-laki namanya Samanera, yang gundul-gundul itu loh. Yang perempuan namanya Atasilani. Kalian coba saja ya, yang gundulkan itu Samanera. Jadi Samanera semua, Samanera Bahri, Samanera Jayadi ya, Samanera Rohim. Nggak pantas tapi kalau Rohim itu, ya kan? Jadi Samanera masih gini ya kan? Dan bahaya, kalau dilepas di tempat cewek-cewek bahaya ya. Oke.
Nah, nostos dan algosnya Nabi dicari kemana? Ke Masjidil Aqsa. Dulu itu bernama Aelia Capitolina. Kota atau kota tiga suci umat beragama. Memang di situ ya, ketika Sayyidina Umar diminta oleh pendeta waktu itu, sholat di sini. Sayyidina Umar tidak mau, saya sholat di luar saja. Di bekas runtuhan Al-Aqsa itu loh. Aqsa ini maknanya jauh, masjid jauh, tidak ada namanya. Di Kudus itu Menara Kudus juga Masjid Aqsa. Tapi itu Masjid Aqsa ini masjid yang jauh. Tidak ada namanya ya, masjid yang jauh saja. Kalau Masjidil Haram itu masjid yang mulia. Kalau di Indonesia kan banyak. Sesuai donaturnya. Misalnya Harapan Jaya ya kan. Jaya Abadi sendiri-sendiri ya kan, misalnya itu. Ya siapa tahu bareng-bareng ya kan. Oke, bareng-bareng.